Halo teman-teman semua. Halo, halo, selamat siang. Senang ya bisa ketemu lagi kita siang hari ini, hari Selasa ya. Selasa kedua di bulan Juli, tanggal 8. Oke, live chat siang kita langsung saja, berarti tidak usah berlama-lama teman-teman. Ada yang, wah, baru mau saya tanya, ada yang mau nanya nggak atau ada yang mau request atau enggak? Sudah ada yang mendahului ternyata dari Bosana. Salam cuan buat today ya. Semoga kita bisa dapat peluang dan bisa make profit bareng ya. Oke, buat teman-teman yang lain ya, yang mau request analisa atau mau review dari peluang yang sudah diambil, baik itu peluang yang mungkin teman-teman menemukan sendiri atau dari signal di grup, silahkan ditanyakan aja dengan cara tulis di kolom chatnya ya. Saya akan mulai review dulu dari peluang yang kita ambil semalam, kena SL ya, kebetulan teman-teman di GBP CAD. Nah, mungkin saya mengawali dari situ aja dulu. Ya, nanti selebihnya teman-teman tinggal tulis saja mau request analisa di pair mana. XAU USD, oke. Sabar ya untuk XAU USD, sabar. Cuman by the way, beruntung ya semalam kita nggak terburu-buru untuk ini mengambil keputusan sell ketika harga naik ke 3322, sekian. Karena sempat naik sampai 3340-an XAU USD. Oke, ini dia review dari peluang semalam, teman-teman. Jadi untuk GBP CAD ini, kita ngambil peluang sell karena kita masih mengikuti tren ya dalam dalam kondisi downtrend kalau kita perhatikan untuk GBP CAD. Nah, seperti ini. Cuman semalam saya juga sudah memberikan penjelasan bahwa kemungkinan trading plan ini juga berpotensi untuk gagal karena kalau kita lihat kita cek berdasarkan internal retracement-nya dia belum belum sampai ke 618 yang mana sekali lagi dia beririsan dengan swing low terakhirnya ya. Bukan swing low terakhir, swing low yang sebelumnya telah berhasil ditembus. Nah, jadi memang ada kemungkinan dia untuk sampai sini dulu, setelah itu kita mesti lakukan update analisa. Itu untuk GBP CAD untuk kondisi sekarang ini masih pelan banget jalannya ya. Jadi masih, nah ini di time frame 1 jam kelihatan ya dia masih cenderung bergerak sangat lambat dan ya sudah kita kita wait and see dulu aja di kondisi seperti ini untuk GBP CAD. Yang lain gimana teman-teman? By the way USD CPY semalam kita juga pantau ya dan Bosana mungkin dan teman-teman yang lain. Nah ini peluang yang kemarin di share itu pada peluang buy dari bawah sini ini sudah berhasil take profit ya sampai ke TP2. Nah, congrats teman-teman yang hold sampai ke TP2. 145.900. Nah, ini di sini. Nah, itu untuk peluang yang kemarin ya. Untuk USD JPY kalau saya menilai ya untuk kondisi saat ini masih dalam kondisi strong uptrend, cuman kita tidak akan terburu-buru untuk mengcounter peluang yang timbul ataupun nge-follow peluang yang sudah apa ya, sudah kemarin kita sudah ambil peluangnya dan sudah berakhir dengan kondisi take profit. Nah, itu saja dulu kalau dari saya, teman-teman. Yang lain, monggo ada yang mau di ini nggak? Kalau nggak ada, mungkin langsung ke XL USD. Monggo Bu Sadi kalau mau update ini kondisi di XL USD. Oke, jumpa lagi teman-teman. Apa kabar? Kemarin pas berhalangan ya, saya nggak bisa ngisi live trade, tapi saya ada sharing beberapa peluang kemarin pagi. Lumayan, hasilnya lumayan teman-teman. Hasilnya lumayan, banyak yang sesuai analisa. Mungkin saya akan review peluang-peluang yang kemarin saya sharingkan ya.
Oke, kemarin itu ini yang pertama ada Euro USD. Teman-teman ada Euro USD. Ini saya sudah eh, close di area TP1 ya. Karena untuk teman-teman yang hold ya, sekalian saya update. Ini sekalian saya update ya. Saya close di area-area ini karena sudah nyentuh target pertamanya, terus kemarin ada apa? Tanda pembalikan ya. Jadi hitungannya ini ya kena SL plus. Untuk teman-teman yang masih hold ya, untuk teman-teman yang masih hold ada yang ngambil sell dari sini. Ini mau tetap dipasang SL Plus untuk hold sampai sini juga masih oke sebenarnya. Ya, tapi ingat SL Plus karena kondisi kayak gini, kondisi seperti ini kita harus tahu penurunannya ini kemungkinan besar hanya untuk koreksi sebelum dia naik lagi. Ini untuk Euro USD. Cuman kalau mau ngebuy ya ini belum saatnya karena tren masih cenderung semakin turun ya. Tren 1 minggu terakhir, tren mingguannya, ini masih cenderung semakin turun. Nih, ya. Bisa jadi sampai sini dulu sebelum dia akan naik lagi. Ini Euro USD. GBP JPY kemarin juga cuan, teman-teman. Ya, ini cukup presisi entry di sini. Kalau teman-teman perhatikan dia satu momen naik ya. Candlestick bearish pertama munculnya di sini. Di resisten sebelumnya. Habis gitu breakout. Ya kondisi sekarang mirip kayak USD JPY ini masih berpotensi lanjut naik. Ya, masih berpotensi lanjut naik mengingat mengingat ini juga memang tren jangka panjangnya masih uptrend. Tren jangka panjang masih uptrend. Tapi melihat harga sudah ada kenaikan seperti ini, bisa jadi nih di area mungkin nggak jauh-jauh lagi akan koreksi lagi dia. Ya, sehingga kalau baru mau masuk sekarang buy udah telat, kalau baru mau masuk sekarang sell belum ada tanda dia akan koreksi turun ya. Jadi belum ada peluang yang cukup bagus di GBP JPY. Ini Euro USD masih hold ya. Audi USD ternyata harga ada koreksi ya. Ini kemarin ada share analisa nih. Ini juga analisanya cukup presisi ya teman-teman ya. Ya karena melihat dia naik ya setelah dia naik selama 1 minggu di sini mulai nggak kuat naik, terus mulai ada tanda-tanda koreksi. Nah terus ngukur Fibonacci nih. Ini kan level koreksi Fibonacci. Habis itu dia mantul naik lagi. Kondisi sekarang gimana untuk AUD USD? Ya, untuk AUD USD dari analisa saya eh, saat ini masih berpotensi lanjut naik lagi ya. Karena melihat tren jangka panjangnya yang memang masih semakin naik, sehingga kalau memang masih kuat naik, harusnya di sini tuh jadi momen harga akan naik lagi. Ya, kalau dari levelnya dan momentumnya sih terlihat kuat naik. Hanya saja dari tren mingguannya ini masih dalam kondisi cenderung turun. Nah, dan bahkan ya sekarang berada di area support become resistant. Ya, sekarang ini berada di area support become resistant. Nah, ini agak PR juga nih. Kalau kita mau nge-sell kok jangka panjang dia uptrend, ya, walaupun kita tahu di sini area support become resistant ya, cuman saya nggak akan terburu-buru untuk nge-sell karena jangka panjangnya masih uptrend. Ini kalau kita hitung satu gerakan naik terus turun ke sini, ini bisa dilihat di daily ya. Kalau kita tarik Fibonacci, ya, nih, ini kan area-area koreksinya. Kalau lihat di histori harga, di sini ada support ya. Ini kan pas memantul naiknya di area-area ini, di area ini, sehingga ya menurut saya sih cukup cukup berisiko juga kalau kita baru mau nge-sell sekarang ya.
Walaupun secara tren mingguannya ini masih downtrend, tapi tren jangka panjangnya ini dalam kondisi uptrend. Ini untuk Audi USD. Ini yang membuat saya tidak terburu-buru nge-buy ataupun nge-sell. Karena kalau nge-buy sekarang udah telat momennya. Kalau nge-buy di sini sih masih oke, tapi kalau di sini ya telat. Harga udah naik duluan. Ini Audi. Terus kemarin USD JPY. Nah, saya nggak tahu ternyata Bos Anton ada bahas USD JPY juga ya. Saya ada share USD JPY ini. Berarti kan analisanya sangat mirip ya, mirip-mirip banget. Baru aja TP, belum ada peluang lagi. Ini di share di VIP. Ya, belum ada peluang lagi karena apa? Karena kita kalau bicara buy sekarang, SL-nya mau di mana? Apakah mau di sini? Melihat potensi kenaikannya, ya dengan resiko segini, menurut saya nggak oke karena harga ini udah terlanjur naik. Tapi kalau baru oke, kalau buy nggak bagus, kenapa nggak di sell aja kan biasanya gitu. Sell, oke sell. Kalau sell sekarang, alasannya nge-sell itu apa gitu? Ini jelas-jelas masih dalam tren naik untuk 1 minggu terakhir ya, masih dalam tren naik. Ya kalau tiba-tiba kita sell hanya karena sudah naik jauh ya itu namanya tradingnya by feeling bukan by analisa. Dan di sini juga masih cenderung sideways ini. 1 candle, 2 candle, 3 candle sama candlestick yang masih gerak ini. Masih naik turun di situ-situ aja. Belum ada satu validasi tambahan kalau memang harga akan bergerak turun. Entah turunnya hanya koreksi naik lagi maupun turun jangka panjang ya bisa jadi. Ya cuman untuk saat ini ya kesimpulannya belum ada peluang yang cukup bagus lagi. Terus kemarin, nah dari saya yang masih berlangsung ini teman-teman. Ya saya kalau nggak salah share 4-5 peluang yang kita coba cek history aja deh. Lumayan ya hasilnya. Sudah ini teman-teman. Sudah saya withdraw lagi nih. Nih. Ya, kita start $100 dari tanggal 23. Ini saya start $100 dari tanggal 23. Sudah profit 260% sudah saya withdraw. Ini stabil juga ya. Lotnya 0,02. Cari peluangnya bareng-bareng saat live trade. Nah, kemarin ini ya. Kemarin ada dua transaksi TP, satu transaksi saya close di TP1. Yang satunya masih berlangsung karena saya belum close untuk GBP USD karena kena TP1 aja belum gitu. Jadi ya udah saya hold ya sampai sekarang. Nah, update-nya ini untuk teman-teman yang masih ada hold posisi ya. Di kondisi seperti ini ya, di kondisi seperti ini sebenarnya ini adalah gambaran kondisi yang awalnya kuat turun, ternyata turunnya nggak seberapa. Ya, awalnya kuat turun di sini, ternyata turunnya nggak seberapa, terus dia lanjut bergerak dalam kondisi sideways di sini. Jadi peluang-peluang yang seperti inilah kalau teman-teman mau ibaratnya mau di-cut, ya ini bisa. Ya bisa dipertimbangkan untuk di-cut. Di-cut kita cari peluang baru lagi. Jadi untuk ini saya akan cut di saat live ini ya. Bagusnya sih bagusnya sih cut profit ya. Cuman kalau kondisi masih di harga-harga entry masih toleransi lah. Kita mau tunggu ini profit dulu dikit masih oke lah. Karena masih bisa turun ya. Karena masih bisa turun dikit deh. Sambil pantau ya, sambil pantau. Saya kecilin. Nih. Berharapnya harga turun ternyata sideways di sini. Ini sideways, teman-teman. Jadi momen yang bagus untuk nge-sell lagi itu ketika ini memang bergerak turun ya. Di sini kita bisa lihat
harga membentuk pola bearish penan itu bagus untuk sell. Cuman kan ini masih sideways, kita jangan terburu-buru menilai lah. Jangan terburu-buru menilai dia akan turun, apalagi dalam kondisi tren jangka panjangnya masih up. Nih saya close ya. Udah saya close. Jadi ya hitungannya BEP. Itu peluang-peluang sebelumnya ya. Nah hari ini mau apa nih? Selain XAU. Pastinya kita akan bahas XAU. Kita akan ke XAU. Saya akan ke XAU. Oke, hari ini nih peluangnya gimana nih? Cukup menarik. Ada peluang buy. Saya melihat harga ini berpotensi akan naik ya. Tapi trading plan-nya yang mungkin agak lebar SL-nya ya, bisa coba teman-teman pertimbangkan. Jadi analisanya gini. Analisanya ngikut sebelum-sebelumnya sebenarnya ya. Masih berhubungan jadi satu kesatuan pergerakan harga. Nah, saya bilangnya itu. Awalnya downtrend. Ya kan? Awalnya downtrend. Ketika ini udah di breakout, ini udah tersentuh atau bahkan tertembus, ini kan sebenarnya itu suatu tanda kalau struktur marketnya mulai berubah dari downtrend. Berarti ada tekanan naik yang kuat. Ya. Sampai harga ada koreksi dikit terus naik lagi ke sini. Ya, ini kita bisa lihat sebagai satu gerakan, teman-teman. Jadi ya, dia turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Nah, kita menerapkan penalaran yang sama seperti kondisi di sini sebelumnya. Kalau dia kuat turun, harusnya strukturnya ini semakin turun dan semakin turun. Akan tetapi yang terjadi di sini, harga mengalami kenaikan bahkan sampai ke resisten sebelumnya. Berarti ya di kondisi belum lama ini ya, ada tekanan dari buyer yang mendominasi. Dan kalau kita perhatikan, ini memang menjadi satu awal mula pergantian tren, maka penurunannya yang kemarin ini bisa dibilang cukup cantik juga. Ada 3 gerakan turun sebagai satu bagian dari pergerakan koreksi. Dia naik lagi. Ya, sama halnya kondisi di sini lah. Dia turun. Ya, jadi koreksinya itu ada 3 gerakan naik, turun lagi. Nah, sama halnya di sini. Dia turun, naik, turun. Ya, gambarannya seperti itu. Saya izin angkat telepon bentar ya, teman-teman. Sorry teman-teman, sorry banget. Karena telepon menurut saya urgent ya. Dan ternyata betul urgent. Thank you waktunya. Jadi kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi sehingga di sini ya ini saya lihat sebagai awal mula pergantian tren, ya bisa dibilang tren jangka panjang, bisa dibilang saya lebih seneng bilangnya tren mingguan lah. Karena di sini kan turunnya selama 2 minggu. Terus minggu ini dan minggu ini kan jadi fase pergantian tren. Dia turun ini juga kurang lebih 1 minggu, jadi tren mingguannya lah. Ini mulai berubah dari downtrend. Nah, kemungkinan besar ini masih akan lanjut naik lagi.
Oke, kalau dari analisa sudah dapat, misalkan sudah dianalisa ya, kalau saya melihatnya ini masih berpotensi naik, sudah dapat kesimpulannya, melihat ini udah di breakout juga, ini coba dihubungkan ya. Saya rasa cukup cantik pergerakan harganya di sini. Ya, pakai yang ini. Saya pakai yang ini. Terus ini udah di breakout jadi tanda ya. Ketika level ini resisten udah di breakout, saya buat jadi ini aja. Analisanya biar agak agak cakep dia. Agak cakep. Ya, ini sebenarnya poinnya ya. Poin pentingnya di sini. Terus kalau lihat polanya saat ini ya acuannya ini penarikan garis. Terus ngambil dari satu serangkaian turun ini, saya ambil acuan terbarunya sama acuan awal mula pembentukan polanya. Dengan kondisi ini berarti saya tetap pakai, tapi saya toleransi sebagai false breakout. Nah, melihat gini ya harga kuat naik. Tidak ada informasi yang di kondisi ini ya, apalagi ini udah mulai di breakout juga resisten sebelumnya di sini. Yang ini. Ya, kondisi seperti ini adalah kondisi di mana harga masih kuat naik gitu. Masih kuat naik. Kalaupun kita mau tarik Fibonacci misalkan, ngelihat pergerakan jangka panjang, ngelihat yang pergerakan besarnya dari sini ke sini, ini juga bisa dilakukan ya. Ini juga bisa dilakukan. Nah, mungkin lebih ke daily lebih jelas ya. Kalau di H4 ini juga bisa dilakukan. Ini juga pas banget nih dia koreksinya di area-area Fibonacci, area koreksi. Nih. Jadi tambah cantik. Nah, berarti kan oke nih. Kesimpulannya kalau saya lihat ini masih berpotensi naik. Ya. Pertanyaannya kan sekarang kalau kita mau buy, kalau memang ini kuat naik, berarti saya mau cari peluang buy nih. Nah, kalau cari peluang buy, ini yang kita perlu pertimbangkan setup-nya. Kalau melihat kondisi ini, penempatan stop loss yang bagus itu ada di sini. Jadi ya, penempatan stop loss yang bagus acuannya pakai support sebelumnya yang baru aja terbentuk. Yang terbentuknya di minggu ini nih. Kalau pakai seperti ini, dia mulai ada tekanan-tekanan naik ya. Nah, kalau pakai seperti ini jaraknya jadi kurang lebih jadi 3.700 poin. Nah, siap nggak dengan resikonya? Termasuk saya nggak siap dengan resikonya. Walaupun ini merupakan penempatan stop loss yang bagus. Take profitnya juga bisa panjang sebenarnya. Karena apalagi karena ini awal mula pergantian tren mingguannya dari downtrend ke uptrend. Jadi target profitnya sebenarnya kita mau target cukup jauh masih bisa. Ini 1:2 pun masih menurut saya masih masuk akal untuk tercapai ya. Terdekatnya di sini. Nah, kalau 1:2 ya di sini. Ya, target 1:2-nya. Jadilah seperti ini. Ya, ini setup dari saya. Cuman stop loss-nya agak jauh. Kenapa stop loss-nya kok jauh-jauh nggak pakai yang dekat aja? Ya, kalau melihat analisanya di H4 memang melihat tren mingguannya, jangan stop loss dengan acuan pergerakan harga beberapa jam terakhir, tapi berharap analisanya atau acuan analisanya ya
eh, dianalisa di time frame H4 dengan mempertimbangkan pergerakan mingguan. Itu menurut saya jadi kurang tepat ya. Takutnya takutnya teman-teman jadi, atau kita atau saya jadi salah menilai, jadi berharap dia TP-nya jauh-jauh, SL-nya pendek-pendek. Biasanya yang seperti itu berujung kena SL dulu baru TP. Nah, karena melihat satu proses analisanya udah bagus, melihat satu setup yang dia kuat naik, bagus analisanya, tapi karena nggak berani dengan resikonya atau nggak siap dengan resikonya, akhirnya cari-cari acuan yang SL paling pendek di mana ya. Akhirnya pakai itu. Bisa jadi turun time frame, bisa jadi ke M5, cari support terdekat, akhirnya kena SL duluan, baru TP. Diulangi, akhirnya sharing. Bose kenapa ya? Kok saya sering banget kena SL dulu baru TP. Ya, bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Kondisi-kondisi seperti ini. Melihat satu peluang bagus, tapi nggak siap dengan resikonya. Akhirnya pakai SL yang pendek-pendek, walaupun sebenarnya mungkin kita sadari kalau acuan itu sebenarnya kurang bagus misalkan. Nah, itu yang mungkin harus kita waspadai ya. Bukan berarti nggak bisa atau nggak boleh. Ya, kalau memang punya acuan tertentu yang teman-teman bisa pakai itu dan ternyata terbukti bisa sejauh ini konsisten, bagus ya, nggak masalah. Nah, kalau kita turun time frame ke H1 misalkan atau ke M30, di sini sebenarnya pergerakannya cukup cantik juga ya. Dia naik, 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 turun. Ini juga 3 gerakan, dia mulai naik lagi. Nah, kalau kondisi seperti ini nih, ini bisa aja juga jadi pola ya, jadi pola falling wedge, sama seperti polanya besar di sini. Kalau lihat seperti ini, bisa aja, ini saya geser dulu ya, yang ini saya geser dulu agak ke kanan. Nah, biar kita kalau mau coret-coret buat trading plan di sini nggak ganggu, warnanya nggak tumpuk-tumpuk. Nah, kalau lihat H1 atau M30 kondisi kayak gini ya, ini bisa aja nih. Ini jadi satu peluang. Kalau ngikut analisa tadi masih kuat naik, ini peluangnya buy, jadi acuan SL-nya di sini. Tapi ya ada tapinya. Nah, tapi ini seperti yang tadi saya jelaskan di barusan ya, sebelum turun time frame. Nah, kita harus sadar ini itu masih dalam kondisi down. Nah, kadang kayak gitu, kadang kita analisanya di time frame besar, melihat, wah ini memang berpotensi naik, kuat naik nih. Saya nggak mau ketinggalan momen, akhirnya buy. Baru kepikiran, nah, stop loss-nya di mana ya? Oh, stop loss yang bagus ternyata jaraknya jauh, ribuan poin. Saya nggak siap, akhirnya pakai yang mana? Pakai yang deket aja. Nah, akhirnya hal seperti itu yang membuat kita sering kena SL duluan baru TP. Jadi itu menurut saya harus kita perhatikan juga. Karena ini karena ini memang bisa jadi falling wedge juga sih. Tapi secara tren hari ini, tren beberapa jam terakhir, karena ini time frame kecil juga ya, hati-hati dengan banyaknya false signal di time frame kecil. Kalau lihat kondisi ini memang udah terlihat sudah breakout pola. Nah, kalau pakai acuan ini ya, kalau pakai SL-nya acuannya ini nggak sampai 1000 poin. Gimana menurut teman-teman? Mau dieksekusi nggak? SL-nya di sini. SL-nya di sini. TP-nya bisa jauh tadi, atau paling nggak TP-nya di sini dulu. Ambil acuan yang dekat. Nah, karena
saya biasakan juga ya kalau analisa di time frame kecil ya trading trading plan-nya ya acuannya ya pakai time frame tersebut gitu. Jangan berharap yang misalkan dapat jackpot ke atas ini. Ya bisa jadi sangat mungkin juga. Tapi dalam prosesnya karena misalkan kita fokusnya di kondisi ini aja gitu ya. Di kondisi dia naik ke sini terus ada koreksi ke sini gitu. Potensi pola ini udah breakout, kita fokusnya ke sini. Ya jangan heran ketika misalkan dia berhasil naik. Nah, target kita kan jauh di atas ini nih. Ketika dia berhasil naik terus tiba-tiba koreksi. Nah, siapa yang sering mengalami hal itu? Itu karena sebenarnya analisa udah bagus, mungkin acuan TPSL juga SL-nya ya, pertimbangan resikonya udah bagus, tapi acuan TP-nya yang menurut saya jadi apa ya, kurang pertimbangan atau nggak masuk akal. Berharapnya dapat jackpot tadi, satu kenaikan tinggi gitu. Padahal acuannya cuman pola falling wedge kecil di time frame kecil gini. Ya walaupun mungkin naik satu gerakan sampai sana ya, tapi jangan terlalu berekspektasi akan satu gerakan terus naik 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 sampai atas sana gitu loh. Ya paling masuk akal adalah fokus ke time frame ke pola kecilnya ini, time frame kecilnya ini. Ya kalau dari apa pola yang terbentuk target kenaikan sampai mana? Misalkan kita tarik Fibonacci. Menurut saya paling masuk akal nih ketika kita targetnya ke sini. Ini jadi satu trading plan yang bisa dibilang untuk day trade, untuk trading harian. Nah, yang H4 tadi ya untuk day trade ke swing trade ya, karena bisa jadi hold posisinya beberapa hari. Ini. Jadi ya ketika harga naik sampai sini, nah kalau teman-teman memang ngincer target profit lebih jauh lagi ya pasanglah SL plus. Agar apa? Agar ketika dia balik arah ke level entry lagi atau bahkan lebih turun, ya kita udah nggak bisa dibilang nggak gelo. Gelo itu nggak kecewa, nggak apa ya, ya nggak kecewa tadi ya. Karena pergerakan ini juga sangat mungkin terjadi. Nah, makanya kalau di H4 tadi dengan segala sesuatu pergerakan yang bisa terjadi, SL-nya bagusnya ya di sini, di bawah ini acuannya. Gitu. Nah, ini mau dieksekusi nggak nih? Ada bullish flag. Mana bullish flag? Ini ya? Atau yang mana? Yang saya gambar ini atau yang mana? Iya, 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 iya. Itu bukan bullish flag, Bos. Apa falling wedge itu? Ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan sih. Kalau saya Maaf, lihatnya aku ini baru falling masuk, wedge. Bosnya. Nggak Maaf, apa-apa, nggak maaf. apa-apa. Nggak apa-apa, mana. Ini falling wedge. Sekali lagi, flag itu adalah secara teori nih, namanya flag pattern itu adalah pola yang terbentuknya itu polanya bergerak di antara dua garis trendline yang sejajar. Dia sama-sama miring gini atau sama-sama miring gini misalkan sejajar. Kalau mengerucut itu namanya pola wedges ya. Antara falling wedge atau rising wedge. Pola wedge. Ya, bacanya gimana? Wedges atau wedge itu ya? Wedge ya. Tuh. Itu in Indonesia wedge itu artinya lancip, bener nggak? Tajam apa lancip gitu. Kalau saya nggak salah ingat. Yap. Jadi ini kalau saya bilangnya ini lebih mengarah ke pola falling wedge. Kalau flag pattern itu yang sejajar. Contoh misalkan ya, ini coba kita tarik dulu. Nah, ini nggak terlalu cantik juga polanya sebenarnya. Ini buat contoh aja ya, buat contoh aja. Ini seandainya ini
rapi gitu naik turunnya di sini. Nah, ini tuh pola flag pattern. Ya, ini pola flag pattern. Gitu. Nanti coba kita cari pola flag pattern. Ini gimana dulu nih? Mau diambil nggak? Menurut teman-teman gimana? SL-nya dia udah mulai naik loh. Dari kita Udah, diskusi. udah eksekusi bos ya. Udah, oke. Saya ikut. Tapi Saya TP ku temenin. di ini loh apa? Swing low terakhir ada di situ bener ya bos. Oh, ngambil sell. Bye. Lah kok SL TP-nya di ku, sini? Oh, SL ku bos ya, SL. maaf. Oh, iya. Oke, TP oke. ku di ini apa? SL. Resisten yang tadi Oh, pagi sebelumnya ini. disentuh Oke, ya. oke. Nah, kalau TP saya akan pakai ini aja deh. Ya, ini target terdekatnya sini oke lah. Jadi ini saya hapus-hapus dulu ya. Nah, saya rapiin analisanya. Kalau alasannya karena ada resisten yang dicoba tembus nggak bisa gitu bos ya. Nah nanti kalau jebol baru pakai TP kedua yang bos tandai itu. Boleh, itu juga bisa. Ini kan karena sempat tertahan di sini ya, ini bisa Benar jadi ya? tanda kalau resistennya ini resisten kuat gitu loh. Nah, sehingga ini bisa jadi target. Tuh. Atau kita kalau lihat kondisi, kalau kita lihat kondisi secara menyeluruh sebenarnya kondisi ini ketika dia naik lagi gini, ini sebenarnya satu kondisi resistennya memang kita bisa lihat ini resisten kuat karena sempat 2 kali tertahan di sana. Tapi secara struktur market ini menandakan resisten ini sifatnya itu jadi lemah. Ya, kalau lihat dari jumlah pantulannya, oke, kita bisa bilang oh ini strong resisten karena 2 kali mantul. Tapi kalau dari struktur market yang terbentuk dengan adanya pergerakan seperti ini, dia naik lagi. Ini sebenarnya menggambarkan next resistennya ini menjadi resisten yang lemah. Kok bisa? Ya bisa karena struktur market di sini membentuk level swing low atau level support yang semakin naik sehingga resistennya jadi lemah. Gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi ini saya izin share dulu. Oke. Buy, kita ada buy. Sumuk banget ya di sini ya. Di sini sumuk banget teman-teman. Sumuk sekali, tumben nih. Padahal AC-nya baru di servis, baru habis di servis. Tiga, ini berarti di 3345. Kok di grup ada sinyal sell? Ya karena ini ya, saya udah lihat itu di M5.
acuan analisanya berbeda. Dia memang fokus ke eh, tren hariannya, ya, yang dianalisa di M5. Kalau saya analisanya menyeluruh, ya, saya analisanya menyeluruh, mempertimbangkan pergerakan jangka panjang dan juga kondisi pola-pola harga yang terbentuk. Bisa jadi tuh kalau kalau lihat trading plan yang di-share ya sama tim trading, itu bisa jadi sell-nya kena TP, buy-nya kena TP. Harapannya kan gitu. Atau teman-teman fokus ke salah satu aja nggak masalah sih. Ya, itu. GU udah saya close. Tadi sudah dibahas GBP USD. Better di close. Kalau saya milih saya close karena kondisi sideways. Untuk peluang berikutnya ya cari konfirmasi lebih lanjut. Ada buy NZD USD. NZN. Oke, kita cek. Ada yang buy nggak? Buy. Kenapa ini NZD USD? Secara tren beberapa bulan terakhir masih kuat naik ya. Kalau lihat tren beberapa bulan terakhir, ini bisa menjadi apa? Area di mana harga akan kembali naik kalau memang masih lanjut uptrend. Tapi, nah ada tapinya. Jadi saya pakai Fibo juga lihat kondisi harga dalam artian kalau harga bergerak dalam suatu range seperti ini, maka ketika di sini belum ada konfirmasi naik, saya tidak akan terlalu cepat-cepat melihat ini sebagai harga yang akan naik lagi. Saya nggak akan cepat-cepat gitu, karena kita bisa lihat ya, harga itu bermain turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Jadi sangat mungkin juga untuk harga turun ke sini lagi sebelum memantul naik lagi. Reasonnya RBS. Nah, R-nya ini R mana dulu? R ini, R ini, R ini atau yang mana? Kalau saya tidak melihat ada RBS. Kalau memang ini dianggap R, resisten become support, ini menurut saya tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena di sini juga sebenarnya sudah ditembus beberapa kali. Ini juga ditembus. Jadi udah sekali ditembus, 2 kali ditembus, 3 kali ditembus dalam periode 1 bulan berdekatan. Kalau itu masih kita anggap sebagai resisten yang kuat, ibaratnya trennya atau acuannya itu udah lewat gitu. Ya, acuannya udah lewat. Yang saya lihat adalah yang ini. Fokusnya kalau saya ke sini. Fokusnya melihat kalau harga itu bergerak dalam satu area ini. Ya, kalau ini RBS apa tapi? Kalau saya enggak sih. Area saat ini tidak bisa dikatakan RBS menurut saya. Kalau lihat yang ini tadi ya, alasannya ya udah lewat. Ini acuan ini itu udah lewat. Menurut saya udah nggak valid. Kalaupun kita mau pakai acuan tersebut, misalkan kita tarik gitu, ini kan di sini udah lewat jauh. Resisten, ini bener. Harga ada koreksi ke sini. Ya, dia turun terus koreksi ke situ, bener. Nah, ini udah breakout.
Jadi nggak valid menurut saya. Ya, sudah tidak valid. Kalau kita mau anggap ini area, menurut saya jauh banget. Toleransi kita terlalu. Nah, kalau mau jadi area ini, area resisten, become support, udah di breakout juga, udah nggak valid. Kalau RBS ya, tapi RBS apa dulu nih? Resisten become support. Ada peluang ngambil peluang buy. Kalau ngambil peluang buy juga ini tren turun. Kita ngambil buy menurut saya kurang bijak. Jelas-jelas dia dari sini ini masih dalam kondisi tren turun yang menurut saya cukup cantik tren turunnya malah. Nah, ini malah berpotensi turun ya. Resisten ini kan kelihatan ya. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini masih semakin rendah. Ini trennya masih strong bearish. Nah, kalau kita mau buy, oke, misalkan kita buy jangka panjang, berarti acuan SL-nya itu di sini. Harus siap resiko cukup besar. Kalau buy jangka pendek, ya kita harus sadari kita itu counter trend. Kalau baru aja buy, ya stop loss-nya menurut saya di sini aja, udah nggak usah jauh-jauh. Karena kalau ini seandainya ditembus turun lagi, ya berarti memang benar masih strong bearish. Harga masih berpotensi turun. Sampai mana? Ya dia akan bermain tadi di area, kalau kita lihat di daily, ya kalau kita lihat di daily ya bisa jadi sampai sini nih, area-area ini lagi. Pakai analisa H4 sih bos, soalnya ngelihatnya ya? apa di ini loh bos, tadi pagi sih analisa gara-gara, nah ini kan mana ya, nah ini loh, ini kan support kan, nah ternyata tembus gitu loh. Oke. Nah itu kan di break, nah waktu di break itu aku ambil peluang gitu, nah ternyata fast break. Ya wis lah, nunggu SL aja bos. Ya, yang ini sih mungkin sarannya, karena ini trennya kan kuat turun. Kalau acuannya kalau pakai ini saya masih setuju ya, karena ini support di sini ya, support, area support, resisten become support, bukan support. Nah, kalau misalkan buy-nya di sini, ya kalau misalkan pas turun kuat kita buy, nggak masalah. Kalau saya malah kemungkinan saya udah kena stop loss. Karena ketika yang diambil acuan itu yang ini, misalkan gini ya, cukup lebar gini ya, pertimbangannya ini terbawahnya sama di sini, ya. Jadi acuannya ini ya teman-teman ya, ini sorry, acuannya itu misalkan ini kan masuk area support semua, ini juga masuk, di sini juga masuk, ini juga masuk. Nah, ini jadi area. Kalau misalkan kita buy-nya di sini, saya akan pakai acuannya ini, ya yang paling bawah ini. SL-nya saya turunin dikit. Dikitnya seberapa? Ya, 50 sampai 100 poin. Kalau ini jaraknya dekat, cuma 200 poin, saya biasanya lebihin 100 poin. Jadi 300 dari sini 100 poin berarti 296. Nah, SL-nya kurang lebih jadi seperti ini. Kalaupun peluangnya mau diambil ya. Sebenarnya hampir kena stop loss ini. Ya, karena area biru ini kan kita lihat jadi support. Kalau katakanlah kita entry di sini, ya SL acuannya ini saya turunin 100 poin dari situ, ya nggak sampai kena stop loss ya, nggak sampai kena stop loss, tipis. Harga udah mulai naik lagi. Ya kalaupun seperti ini trading plan-nya jangka pendek sih menurut saya. Karena ini masih strong bearish ya. Kalau kita misalkan seandainya saya mau udah ambil peluang buy gitu, TP-nya
1:2 atau 1:3. Menurut saya ini kurang realistis. Kenapa? Karena masih downtrend. Kenapa kok bisa target TP jauh gitu? Apakah berharap mukjizat itu nyata atau gimana kan? Kan gitu. Ya, jangan sampai by feeling karena ini masih trennya itu downtrend. Kita kalau TP-nya 1:1 masih oke lah. 1:1 atau 1:1,5 kita target di area Fibo gitu misalkan agak jauh dikit itu masih oke. Tapi kalau targetnya jauh menurut saya ya kurang realistis tadi, tidak realistis. Itu. Ya itu sih mungkin yang bisa saya komentari ya, semoga bermanfaat lah. Ya, semoga bermanfaat, semoga membantu. Dari kalau kondisi gini mungkin stop loss-nya akan saya naikkan lagi. Udah ini. Ternyata berhasil naik nih. Nah, SL saya akan pasin di sini. Dengan melihat kondisi harga ya pertanyaannya kan kalau memang ini kuat naik, harga akan seperti apa ya? Dia akan naik. Kalau memang kuat naik ya, harusnya tidak ada cerita dia ke sini lagi. Sehingga ini jadi batasan resiko atau penempatan SL untuk transaksi buy itu udah menurut saya udah sangat bagus sih. Ya, itu udah sangat bagus. Karena Bose, kalau kalau maaf Bose, kalau SL ku kan di 5986 5985 00. Nah, terus targetku itu Fibo H4 swing high terakhir ke swing low terakhir ini. Itu masih make sense gak ya Bos ya? SL-nya oke sih, SL-nya oke. Ya kalau TP-nya ini gambarannya kalau saya akan 1:1 udah. Kalaupun kita pakai Fibo, ya dia cuma ke sini kurang lebih 1:1 juga. Nih, kalau kita kan melihat ini kan kita nggak bisa tutup mata dengan kondisi ini ya. Kita harus sadar betul ini tuh masih strong downtrend. Kita kalau berharap dia naik jauh, alasannya apa? Ya, karena ini masih ya kan. Nah, benar-benar. jadi targetnya kurang lebih 1:1 karena ini pun 1:1 pun itu udah masuk area koreksi. Bisa jadi bahkan nggak sampai TP ya kalau misalkan kita taruh TP-nya di sini misalkan atau di ya ini atau di sini nih. Ini kan pas nyentuh 50 dia langsung koreksi turun kan? Langsung apa? Ada tekanan turun gitu. Nah, ini pertanyaannya ke depannya akan seperti apa? Ini kan masih gerak. Kalau memang dia masih kuat downtrend, ini kemungkinan besar ya, dia nggak akan naik ke sini lagi. Kalaupun naik ya mentok sampai sini, dia akan turun. Ya jadi untuk naik ke sini atau bahkan lebih tinggi di kondisi saat ini, menurut saya kemungkinannya kecil. Lebih besar kemungkinan untuk harga ini turun lagi gitu. Ya menurut saya seperti itu. Gitu, semoga membantu ya. Ini H4 atau H1. Nah, siap, makasih Bos. Siap sama-sama. Tapi H1 ini menarik sih. H1 ini menarik. Ini bisa jadi double bottom. Kita kalau target terdekat 1618, oh ternyata sudah tersentuh. Nah, ini cantik banget. 1618 tes nyentuh langsung drop. Langsung drop. Ya kalau mau buy tadi ya, menurut saya ini aja sih. Karena kalau memang kuat naik ya, dia harusnya nggak ke sini lagi. Nggak ada cerita dia ke sini lagi. Kalau ke sini lagi ya antara tadi sideways atau dia malah bisa drop cukup jauh. Gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Sudah nggak kerasa sudah mau jam 1. Saya ada ambil satu peluang buy ya. Ya, di grup juga ada sinyal sell yang dihasilkan dari analisanya tim trading. Ya, analisanya tim trading itu fokus ke tren hari ini aja. Dengan melihat kondisi ini. Ya, trennya memang masih dalam kondisi downtrend. Nah, kalau saya tidak hanya melihat tren hari ini, tapi lihat juga polanya dan potensi pergerakan mingguannya.
Makanya saya ada ambil peluang buy. Teman-teman bebas mau fokusnya itu follow trend hari ini, itu kan TP satunya pendek juga kan. Bisa jadi turun ke sini dulu baru naik juga sangat mungkin terjadi. Antara memang mau manfaatkan sell dengan TP SL pendek-pendek tadi, atau mau ikut analisa saya juga bebas, ya bebas. Atau karena ragu mau pantau dulu hasilnya seperti apa itu juga boleh, tidak masalah ya teman-teman ya. Gitu. Mungkin itu dari saya, Bos Anton. Oke, Kuade. Kuade. Oke, Bos Ade maksudnya. Ya. eh Terima kasih sudah mengulas banyak request dari teman-teman. Kemudian mengingatkan aja info kalau eh, tanggal menuju ke Tabletop Bali sudah semakin dekat. Ya, jadi buat teman-teman yang berada di area Bali dan sekitarnya, mungkin Surabaya juga kalau mau ke Bali boleh ikutan Tabletop lagi di sana. Nah, nanti silahkan pantengin terus Instagramnya Bos Narko, Instagramnya NS Trade Official. Silahkan teman-teman info juga ke kami kalau mau tertarik untuk ikut tabletop. Yang pertama itu, kemudian kita akan ketemu lagi besok siang karena malam hari ini kami berdua kebetulan juga berhalangan untuk mengisi sesi live trade teman-teman. Jadi kita ketemu besok hari Rabu siang. Begitu ya, kita bisa lanjut diskusi di grup. Jadi kami pamit undur diri dulu, sampai jumpa di grup dan sampai jumpa besok siang. Gimana dulu teman-teman ya, see you and straight, konsisten anytime, anywhere.